Anak Jakarta pasti sudah tidak asing dengan pertunjukan seni wayang. Kesenian yang satu ini memang sangat terkenal di daerah Jawa dan sekitarnya, serta menjadi hiburan segar yang dinanti masyarakat setempat. Tapi anak Jakarta tahu tidak, kalau suku asli ibu kota Jakarta juga memiliki kesenian wayang loh. Ya, wayang Betawi namanya. Wayang Betawi merupakan salah satu kesenian tradisional Betawi yang berkembang di daerah pinggiran kota Jakarta. Wilayah penyebarannya antara lain meliputi Kebayoran Lama, Klender, Tambun, Depok, dan Tangerang. Bahkan menurut catatan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan Betawi, beberapa daerah di Serang dan Banten terdapat kesenian ini. Laju modernisasi yang begitu cepat, berbagai tawaran hiburan melalui sarana teknologi elektronik sepertinya jauh lebih menggiurkan kaum muda Betawi. Mereka sebagai penerus kebudayaannya justru enggan mempelajari dan menonton wayang Betawi, sehingga kesenian tradisional yang satu ini mandek dan hampir punah. Tapi kenapa wayang Betawi ini bisa hadir di Jakarta ya? Siapa yang membawanya dan bagaimana kisahnya? Kalau begitu kita coba cari tahu yuk anak Jakarta. Ada banyak versi sejarah bermunculan tentang wayang Betawi. Beberapa versi yang ada mengaitkannya dengan kehadiran pasukan Mataram ke Batavia. Konon, sejarah wayang Betawi dimulai sekitar tahun 1628 dan 1629. Bermula ketika Sultan Agung Hanyo Krokusumo mengerahkan prajurit Mataram untuk menggempur Batavia. Peristiwa ini terjadi saat Batavia dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoenkoen. Pasukan Mataram mendiami sebuah rumah di Jakarta yang menjadi pos peristirahatan. Dan di pos peristirahatan itulah seorang tentara Mataram setiap malam bercerita tentang tokoh-tokoh dan peristiwa pewayangan. Tak disangka, ternyata tampilan wayang dari Mataram ini begitu memukau di hati penduduk setempat. Kemudian muncullah satu bentuk baru dari wayang Jawa yang dinamakan wayang Betawi. Terlepas dari benar atau tidaknya versi-versi sejarah lahirnya seni pewayangan di Betawi, yang jelas kehadiran wayang Betawi adalah hasil interaksi dengan budaya para pendatang yang berasal dari Jawa. Oleh karena itu tidak heran jika wayang Betawi dan wayang dari Jawa banyak memiliki kesamaan. Ya, serupa tapi tak sama. Ungkapan ini rasanya sangat tepat untuk menggambarkan perbandingan antara wayang Betawi dan wayang dari Jawa. Di antara berbagai persamaan, ada pula perbedaan. Kalau saja anak Jakarta jeli mengamati bentuk boneka wayang, penampilan wayang Betawi lebih kasar dibanding wayang dari Jawa Barat, Tengah, atau Timur. Alat musik yang dipakai pun sedikit berbeda, mirip seperti gamelan, namun namanya gambang kromong. Wayang Betawi lebih sering membawakan cerita atau lakon kehidupan sehari-hari, namun terkadang kisah yang diangkat menyinggung tentang keadaan yang terjadi saat ini. Dalam wayang Betawi, unsur seni tanah Pasundan sangatlah kental. Maka tak heran dalam setiap pertunjukan wayang Betawi, musik pengiring hingga lantunan lagunya menggunakan bahasa Sunda. Sebenarnya ada 3 bahasa yang digunakan dalam setiap pertunjukan kesenian Betawi ini. Jika alur cerita mengambil karakter wayang terhormat seperti Batara Kresna, Bima, Arjuna, dan lainnya, maka dalang akan menggunakan bahasa Sunda atau Jawa. Namun jika alur cerita yang diangkat mengetengahkan karakter orang biasa seperti Gareng dan Petruk, maka dalang akan menggunakan bahasa Betawi Klotokan atau bahasa Betawi Tulen. Pertunjukan wayang di Betawi merupakan seni pertunjukan merakyat yang dipertontonkan di tengah-tengah keramaian masyarakat. Pertunjukan ini biasa digelar saat pesta kenduri, khitanan, maupun pernikahan. Pertunjukan wayang Betawi biasanya digelar hingga larut malam, sama seperti pagelaran seni wayang lainnya. Guyonan-guyonan segar sang dalang pun kerap kali dimunculkan untuk menarik penonton. Musik tetabuhan, gamelan, dan dendang Betawi menjadi pelengkap pertunjukan ini. Awalnya pagelaran wayang di Betawi masih menggunakan alat musik yang sederhana. Pertunjukan wayang pun hanya diperuntukkan untuk keperluan adat saja. Hal ini dimaksudkan untuk bentuk rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, para penikmat pagelaran kesenian ini semakin banyak, sehingga wayang Betawi kini menjadi sarana hiburan umum. Jika di Jawa, umumnya kesenian wayang berasal, dibina dan dikembangkan oleh pihak keraton, maka lain halnya dengan wayang Betawi. Sesuai dengan struktur sosial dalam masyarakatnya yang tak mengenal bentuk kerajaan secara mantap, maka kesenian ini lebih menonjolkan ciri kerakyatan yang sederhana, polos, dan suasana akrab antara penonton dan dalang. Seni dan kebudayaan adalah identitas suatu bangsa yang harus terus dijaga dan dilestarikan, termasuk wayang Betawi yang mengandung nilai-nilai dan makna di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Betawi. Modifikasi dan revitalisasi menjadi cara untuk dapat mempertahankan diri di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini. Wayang Betawi merupakan salah satu media informasi karena dari segi penampilannya sangat komunikatif dan dapat dipakai untuk memahami suatu tradisi. Jadi, anak Jakarta setuju kan kalau wayang Betawi adalah kebudayaan yang kaya akan nilai kehidupan?